Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai healthy semuanya, bertemu lagi di Bibir Lensa, bincang-bincang yaitu kesehatan di Sinfil Utara. Hai healthy semuanya, ketemu lagi nih dengan saya sebagai host Rahma. Hari ini kita kedatangan narasumber baru. Nah, sebelum kita membahas tema, kita akan berkenalan dulu nih sama narasumber kita. Halo narasumber kita, bagaimana kabarnya? Oke, ini narasumber, sebelum kita membahas tema kita yang menarik ini, saya mempersilahkan kepada narasumber untuk memperkenalkan diri nih kepada health students. Hai Healthy, saya perkenalkan, nama saya Martina. Saya petugas Puskesmas Sinfil Utara, petugas menangani bagian diare. Di sini kita akan berbicara sedikit tentang masalah penyakit diare. Oke, ini Marlina sebagai pelaksana diare ya. Kira-kira Marlina coba dulu terangkan sama pelatih semua, udah berapa lama sih kerja di Puskesmas atau di bidang kesehatan ini? Terus kira-kira udah berapa lama jadi pelaksana diarenya? Atau juga boleh dijelaskan dulu pendidikannya di mana, bisa kayak sama health atau ada health yang akan rupanya satu tahun. Saya tiga perawatan ya dari awal di terus anak kesehatan kami masih di 8 tahun. Yang diare di jadi puskesmas baru pindah ke puskesmas setelah lulus ya. Jadi pelaksana diare udah 2 tahun. Ini udah ada diskusinya ya, karena narasumber bilang pelaksana diare pasti udah pasti tema kita itu tentang diare. Jadi tema kita itu mengungkap bahaya dan mengatasi diare. Gimana sih sebenarnya bahayanya diare ini? Kita langsung ya. Kalau diare itu kan bisa disertai dengan kita, disertai dengan terusan kan kita jadi kekurangan cairan nanti kita kan jadi rasa lemas. Jadi kalau ada itu ya bahaya. Penanganan yang secepat ini yang berbahaya. Jadi kadang masyarakat tuh mentah-mentah biasa aja gitu ya, padahal sebenarnya bisa bahaya karena bisa mengeluarkan cairan jadi dari mengeluarkan cairan terus dari gimana sih mengatasi diarenya? Kalau misalnya pasti kan diare itu nggak mungkin langsung tiba-tiba yang artinya cairannya kurang kan, pasti ada tahapannya. Misalnya hari ini makanan itu seperti bubur, makanan yang minyak keras yang memicu terjadinya apalagi diaresnya stres ya, ada bakteri, jangan makan makanan pedas, sudah bisa memicu keadaan kita semakin buruk.
aja sih yang menyebabkan kita bisa terkena diare? Karena diare itu kan diare kan virus kayak bakteri kayak gitu kan. Itu kan kita terkontaminasi dari lingkungan yang tidak sehat sih. Misalkan kayak makan makanan yang mentah, nggak dicuci, dan itu kan bakteri itu kan ada di situ. Kita nggak tahu ada itu dari mana asalnya kayak gitu. Kan harus bisa sebelum kemudian cuci dunia bersih, makan itu makanan yang matang. Lingkungannya juga harus bersih. Berarti punya bersama negatifnya dan sama sanitasi itu bisa sanitasi. Gimana nih kalau misalnya jajanan yang sekolah kemarin tuh anak-anak kita nggak tahu tuh bersihnya gimana. Terus anak-anak kalau dibilangin juga kadang nggak bisa juga dibilangin kalau mau jajan. Kita kan nggak tahu tuh makanan yang dijual sama keluarga di sekolah itu gimana. Mungkin bisa komunikasi dulu sih pihak sekolah sama pihak kantin kayak gitu kan. Jadi makanan itu sehingga yang lain ada komunikasinya, jaga kebersihannya sama kamu tidak bisa menimbulkan diare pada anak-anak. Karena anak-anak kan nggak tahu kita sebenarnya aja ini ya harus koordinasi gitu sama pihak kantin. Jadi makanan itu yang bersih dan sehat. Ya sebenarnya sih seharusnya kantin itu kan harusnya dikelola sama guru sekolah. Dan yang kebanyakan sekarang kantin itu nggak dikelola sama guru sekolah. Mereka hanya minta izin ke sekolah untuk berdagang. Terus menurut saya sih ya, yang baik sebenarnya kita juga harus ngasih edukasi ya sama anak kita sendiri, misalnya ya kan, misalnya edukasi apa sih yang harus kita kasih sama anak kita supaya jangan diare. Minimalnya itu sebelum makan cuci tangan. Ini makanan yang tertutup, yang dibuka kan kayak lalat kayak gitu kan. Kalau ingat ya, Kita nggak tahu lah di mana. Dari situ bisa terkontaminasi dari edukasi supaya lihat ya makanannya tuh tertutup atau tidak, terus cara pengambilan makanannya seperti apa, pakai kan atau langsung tangan kan. Berarti kalau udah pakai tangan kan udah pasti terkontaminasi kan. Jadi kita nggak tahu tangannya harus pegang apa. Jadi kita perlu edukasi ke anak-anak tentang makanan yang sehat ya. Karena biasanya yang diare itu pasti anak-anak kebersihannya maksudnya ada hilang tidak sama bisa sih cuci tangan dulu pas COVID semua sekolah menyalahkan terus sekarang boleh kita lihat sendiri ya kan, jadi yang sudah sarannya sudah tidak dipakai itu malah rusak maksudnya. Sebenarnya itu bagus ya kalau misalnya dipertahankan kan, salah satu cara kita sebenarnya itu pertama tuh cuci tangan. Iya, sebenarnya ini kita pegang HP. Sedikit lagi kita makanan kita nggak tahu ya kan harus pegang apa aja. Jadi ini mau sekali lagi kira-kira ada nggak sih perbedaan sakit diare itu pada usia perbedaan usia? Bayi, balita, dewasa, gejala utamanya di mana sih ya? itu yang disertai
Itu kita tuh sebagai kan masyarakatnya awam nih nggak tahu ya kan, misalnya mencret. Tadi Marina bilang apakah harus menunggu 5 kali mereka datang ke fasilitas kesehatan, atau berapa kali sih kalau buang air besarnya tuh sejak dininya tuh berapa kali sih harus ke vaskes? Apakah harus menunggunya 5 kali dalam sehari atau berapa kali? Atau dilihat dulu intensitas kotorannya. Artinya kalau udah seperti sekali pun, kalau misalkan kan beda itu kita di area yang biasa sama di area yang di area gitu. Kan bisa dengan kan itu kan terus bakalan terus langsung kayak sehari sekali lagi, jadi bisa sampai saat itu. Jadi kalau udah itu ya kan langsung berubah fasilitas kesehatan parah Praktis ya kiranya, jadi kalau yang udah 3 kali dan sakitnya terus menerus, kira-kira di sebelah bagian mana ya sih belah pokoknya rasanya melilit. Kalau ada tanda-tanda melilit, baru yang sudah punya kapasitas kesehatan itu mendapatkan penanganan secepatnya gitu ya. Selain ion yang berkurang itu, kira-kira bahayanya diare itu apa ya? Dampak yang paling mengerikan dari diare itu apa sih? kekurangan cairan jadi bisa dalam tubuh kita kurang, itu jadi bisa lemas. Jadi kekurangan cairan itu udah oralin kayak gitu kan tidak sama. Oh, penanganan pertama dengan oralin. Gimana sih? Ada orang ada oralin nih di rumah. Gimana sih penanganan pertamanya? Oralin kan bisa dibuat sendiri ya. Kalau kita di pedalaman atau Atau kan malam hari jalannya jauh dari fasilitas kesehatan bisa garam sampai 2 cm itu bisa membantu buat fasilitas kesehatan. Itu kan ganti Jadi kita bisa buat oralin sendiri ya. Kalau misalnya kejadiannya malam tahun malam kita udah nggak ada kesaksian oralin, tapi sebenarnya dianjurkan untuk yang ibu yang punya bayi balita sekolah itu sebaiknya sediain oralin ya. Terus kira-kira apa lagi yang mau disampaikan tentang diare ini? Apa aja yang mau disampaikan sama Mas supaya kalau misalnya ada keluarga atau tetangganya yang terkena diare, atau kadang kan ada yang ngecek belum tentu dia diare, bisa jadi difteri. Nah, gimana? kalau ada yang fasilitas kesehatan kalau gejala-gejala boleh atau fasilitas kesehatan atau ini Kalau malam
terus kalau udah masuk belum kali kalau bisa keluar pertama kali seperti kayak pada dari dua hari kalau belum kalau udah selesai mungkin masalah cara mengedukasi kalau mengaji wajib harus dihafalkan cuma ulangi kayaknya kita harus berpikir tapi kadang orang tua ini susah ya harusnya enggak sebagai yang harus dampak dari gejalanya tadi awal kan seperti balita tadi itu kan dia dibawa ke puskesmas cuma masam manis tidak minum tidak makan tidak minum susu itu jadi kan semakin memburuk sebagai kesehatan anaknya. kalau orang tua kadang nih nenek-nenek kayak kakek ini ayah kali ya ke pelayanan kesehatan takut karena nanti bukan cuma dia ada yang jadi dosanya takutnya mati udah akan lagi apa ini jadi kan ada ketakutan kalau orang tua enggak sih harusnya sih tetap berubah walaupun ketakutan itu kan takut akan sesuatu yang cemas merasa kecemasan ya walaupun kadang ada gitu kan tetap kita di sini kan sebelum apa seperti itu kan kalau awalnya cuma jadi sampai sini bisa mencegah lalu kita sendiri jadi yang itu dikasih informasi yang lebih baik untuk lebih cepat ya menegakkan daripada mengobati seandainya udah ada gejala bisa tahu bagaimana cara penanganannya supaya tidak berlanjut. kira dia di rumah ada penyakit Udah sebenarnya udah deh atau hipertensi kalau dia nggak langsung malah jadi semakin kita kadang kan mereka merasa nggak ada hipertensi padahal ternyata bisa jadi mereka udah mengidap tensi ya intoleransi lansia jadi kalau misalnya walaupun baru sehari udah terlalu sakit kalau orang tua dan bayi ini harus memang terjaga dalam mereka rentan kali dengan penyakit mereka bisa komplikasi gitu ya kan apalagi kalau anak muda itu sistem imunnya kan belum sebagus yang dewasa ya jadi itu harus tercepat ya biar cepat dalam penanganannya. Nah, kira-kira masih adakah yang mau Marina sampaikan pesan-pesan atau tips buat yang proses di rumah? Saya sih negara yang fasilitas kesehatan ada apa yang melakukan kita cepat tahu kita semakin penting tipsnya Ya, gimana ya? Kalau bisa diri dulu ya. Terus lebih banyak mungkin atau gimana kita nggak tahu jadi lebih baik dari makanan yang sehat mudah dan terus lagi lingkungan ya
apalagi sekarang ini lagi musim hujan, udah pasti lingkungannya becek-becek ya. Becek-becek itu buat lalat suka, ya kan? Lalat tuh suka sama teman lembab karena faktornya lalat kan yang buat diare. Kalau dia nanti lingkungan apa kalau saya menjadikan itu ya jauh ya dari rumah itu kan. Kalau dekat itu kan kan disukai berkembang kemana-mana tahu seperti ada juga di makanan yang kita makan. Jadi nanti kan yang ceritanya ya jarak septic tank ya, mungkin ada juga nih kayaknya yang nggak pakai septic tank ya kan, dia nggak pakai septic tank, dia langsung ciuman. Itu yang bisa dicermati. Itulah ya bisa lebih gampang terkena diare ya, karena polanya udah makan di jadi pastikan makanan kita itu cukup ya. Kalau misalnya masyarakat ada rezeki boleh pakai walaupun septic tanknya supaya aman untuk keluarga dan warga sekitar ya kan. Misalnya ini kita punya septic tank tapi misalnya tetangga kita nggak punya septic tank, bisa jadi kita terkena juga ya kan, karena lalat itu terbangnya kemana-mana, jauh, terbang tinggi, apalagi melihat makanan yang terbuka, dia akan bertelur, dia akan hinggap. Itulah yang membuat salah satunya diare. Terus apalagi yang disampaikan Mar, ada lagi supaya informasi kita semuanya di luar diare, puskesmas kita apa yang mau Lina sampaikan misalnya? Udah, jadi intinya semuanya masyarakat kita, health yang ada di rumah, jangan lupa jaga kebersihan diri, jaga kebersihan lingkungan, terus pengelolaan makanan dan minuman ya dikelola dengan baik. Minuman kita itu kalau boleh misalnya kita memasak, pastikan jarak air minum kita dengan septic tank itu minimal 1 meter kalau kita mengkonsumsi air hangat ya. Udah gitu pengelolaan makanan, jangan lupa setiap mau mengelola makanan cuci tangan dan bersihkan makanan yang akan dikelola, dan pastikan makanan yang akan dikonsumsi diletakkan di tempat yang terbuka sehingga tidak terkontaminasi dengan lalat. Mungkin itu saja yang mau disampaikan atau ada lagi Marina? Sepertinya itu saja. Harus semuanya sampai bertemu lagi di acara Bibir Lensa di setiap hari Kamis di minggu depan. Saya host dan narasumber pamit. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku tanam padi, kalau itu ada di pemetaan itu. Pemetaan